Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'na rabbi akhir rabb wa wasitotna al-musyaffa' abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab. Amma ba'd. Santri Pondok Sanad yang dirahmati oleh Allah, banyak kejadian yang istimewa di bulan Ramadan. Di antaranya adalah nuzulul Quran, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Sehingga di dalam bulan Ramadan ini para ulama memilih untuk mengurangi amalan-amalan beliau dengan menambah bagaimana cara mereka membaca Al-Quran. Imam Syafi'i ketika di luar bulan Ramadan biasa khatam sehari sekali, dan ketika datang bulan Ramadan beliau khatam sehari 2 kali. Dan banyak ulama lain yang menghatamkan surat-surat dan juga Al-Quran dalam keadaan sholat atau ketika dibaca biasa. Ini adalah menunjukkan betapa istimewanya bulan ini dan hubungannya dengan Al-Quran. Memang kita lihat di dalam bulan Ramadan ini sering kita melihat teman-teman kita bertadarus Al-Quran. Dan ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, sebagaimana Nabi Muhammad bertadarus dengan malaikat Jibril. Dan ikhwan yang dirahmati oleh Allah, membaca Al-Quran ini mendapatkan pahala yang luar biasa. 10 pahala jika dibaca tanpa wudhu dan dalam keadaan hafal asal tidak dalam keadaan junub. 25 pahala dibaca jika dalam keadaan dalam keadaan suci dan di luar sholat. 50 pahala jika dibaca dengan keadaan di dalam sholat, akan tapi sholat sunnah dalam keadaan duduk. Dan 100 per huruf pahala membaca Al-Quran jika dibaca ketika berdiri dalam sholat. Dan itu yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk membaca Al-Quran dan turunnya di bulan yang sangat suci, yaitu bulan Ramadan. Istiqomahkan minimal sekali hatam di dalam bulan suci ini, insya Allah bisa kita istiqomahkan jika membaca sehari 1 juz. One day one juz, insya Allah dalam 1 bulan kita akan hatam dengan baik. Juga ada keistimewaan yang turun di bulan Ramadan ini, yaitu malam yang disamakan oleh Allah lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surat Lailatul Qadr, surat Al-Qadr ini adalah surat yang menunjukkan kisah, menunjukkan betapa istimewanya Lailatul Qadr. Di mana dari surat ini kita mengetahui bahwa Allah menyebutkan Lailatul Qadri khairum, bukan Lailatul Qadri ka alfi syahr, tapi Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadr lebih baik dari 1000 bulan. Jika Anda memegang kalkulator saat ini, boleh Anda total bahwa 1000 bulan itu kurang lebihnya 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi seseorang yang mendapati dirinya mendapatkan malam Lailatul Qadr, maka dia sama seperti beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Sama seperti dia sholat 5 waktu selama 83 tahun 4 bulan. Sama seperti dia puasa selama waktu itu. Sama dia seperti haji sebanyak 83 kali. Sama seperti dia bersedekah setiap hari sampai 83 tahun 4 bulan itu. Sehingga ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan dan mendapatkan malam Lailatul Qadr, dipastikan dia mendapatkan kesempurnaan yang luar biasa. Akan tetapi tentunya malam Lailatul Qadr diletakkan random oleh Allah. Apa yang menjadikan Allah memberi malam Lailatul Qadr bagi umat Nabi Muhammad? Awalnya adalah karena Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mengetahui bahwa umat-umat sebelum Nabi Muhammad memiliki kehidupan yang jauh lebih panjang dari kita. Ketahuilah bahwa mereka umat-umat Rasul terdahulu, ada yang hidupnya 1000 tahun, ada yang hidupnya 1200 tahun, ada yang hidupnya 500 tahun. Sedangkan umat Nabi Muhammad rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Maka Nabi Muhammad memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah amalan agar umat saya bisa melakukan satu perbuatan tanpa perbuatan yang besar, akan tetapi Engkau memberikan kepada mereka amalan yang tampaknya seperti mengalahkan umat-umat terdahulu. Maka dikabulkanlah doa ini oleh Allah dan dijadikan salah satu malam di malam Ramadan
untuk mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dari 12 bulan yang diberikan oleh Allah, dikecilkan hanya 1 bulan saja. Dari sebulan itu dikerucutkan lagi oleh Allah hanya di malamnya saja. Sehingga mencari malam Lailatul Qadar itu hanya di sekitar malam saja. Karena paginya kita sudah beribadah dengan berpuasa. Baiklah ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekarang bagaimana caranya mencari malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu memiliki syarat. Dia datangnya secara random. Dia nggak di malam 1, nggak di malam 2, nggak di malam 10, nggak di malam 15, nggak di malam 30, nggak di malam 21. Tidak ada yang pernah mengetahui bahwa hal itu akan terjadi. Memang ada beberapa ulama yang mengatakan jika di awal bulan Ramadan itu di hari Senin, maka insya Allah akan jatuh di tanggal sekian. Tapi itu sesuatu yang tidak bisa dipastikan. Maka lebih baik kita isi semua malam yang ada di bulan Ramadan dengan ibadah, dan itu akan lebih besar kemungkinan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Syarat Lailatul Qadar adalah seorang yang mendapatkannya harus muslim yang sudah berpuasa dan dia tidak bermaksiat di malam hari itu dan dia melakukan ibadah sepanjang malam. Maka tentu saja syarat Lailatul Qadar tidaklah sesuatu yang sifatnya mudah. Maka bagaimana cara mendapatkannya? Subhanallah, Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan di dalam sebuah hadisnya bahwa jika seorang sholat isya berjamaah di awal malam, maka dia seperti telah beribadah setengah malam. Dan jika seseorang sholat subuhnya berjamaah juga, maka dia seperti telah bersolat sepanjang malam. Ini adalah sebuah hadis yang disampaikan Nabi Muhammad SAW di riwayat Imam Muslim, di mana beliau mengatakan, barang siapa sholat isya berjamaah, dia seperti sholat sunnah setengah malam. Dan jika dia sholat subuh di ujungnya, dia telah menyempurnakan seluruh malam itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan itu kita bisa terhitung beribadah sepanjang malam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sangat bersyukur memiliki nabi seperti Rasul yang perhatian kepada kita. Bagaimana umat saya akan kalah dengan umat yang lain, sehingga minta kepada Allah dan diberikan Lailatul Qadar. Kemudian Nabi Muhammad menyelipkan jawabannya, sehingga bisa, jika Anda membuka kitab Taqriratus Sajidah, Anda bisa mendapatkan di situ cara untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam kategori yang paling rendah, yaitu ibadahlah setiap malam dari malam pertama hingga akhir bulan Ramadan, minimal dengan menjadikan isya dan subuh kita berjamaah. Di luar Ramadan kita juga dianjurkan untuk melakukan sholat isya dan subuh, zuhur, asar, maghrib secara berjamaah. Akan tetapi untuk khusus di bulan Ramadan ini, isya dan subuh jangan sampai lewat ikhwan yang dirahmati oleh Allah dalam keadaan berjamaah. Karena jika setiap malam isya dan subuh kita berjamaah, maka kita dikatakan sebagai orang yang beribadah sepanjang malam sesuai hadits Rasul yang saya sebutkan tadi di riwayat Imam Muslim. Jika kita semalam melaksanakan ibadah, maka jika turun malam Lailatul Qadar di tanggal 1, kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar tersebut karena kita sudah dihitung beribadah dengan isya subuh berjamaah. Jika turunnya di 10 Ramadan, maka kita akan mendapatkan Lailatul Qadar karena isya subuh kita sudah berjamaah. Jika turun di 15, di 21, di 23, di 30, di 25, di tanggal berapapun, ketika kita isya dan subuh berjamaah dan kita hindari maksiat di malam hari, maka insya Allah kita akan mendapatkan syarat yang terendah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sehingga jangan dilewatkan malam yang sangat indah ini, karena ini momen yang sangat langka dan ini bisa menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memperbanyak rapor amal kita kelak yaumil qiyamah. 83 tahun yang bisa kita tempuh hanya dengan beribadah dalam satu malam, dan insya Allah dengan malam Lailatul Qadar ini kita akan dijadikan Allah orang-orang yang juga dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Istiqomahkan khususnya di 10 malam terakhir, iktikaf di masjid, isya subuh berjamaah, jauhi maksiat, isi malam hari dengan ibadah, sholat tarawih, witir, sholat tahajud, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Insya Allah kita semua diberi malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dan semoga tidak hanya sekali atau 2 kali, semoga di sepanjang usia kita yang diberikan oleh Allah, setiap malam kita dijadikan bulan-bulan Ramadan itu kita dapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.